Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afira Yulandari dari kelas 5 IPA, jurusan Ilmu Perpustakaan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara penginstalan ePrints. Dan di sini sudah ada beberapa bahan untuk penginstalan ePrints-nya. Yang pertama ada Debian, yang kedua ada tutorial cara penginstalannya, kemudian ada PATI dan VMware-nya. Tapi di sini saya menggunakan, sebenarnya sama, tapi saya menggunakan tutorial yang lain dari Pak Muntasir. Kemudian langkah pertama itu adalah penginstalan VMware dengan cara klik 2 kali. Dan tunggu beberapa saat penginstalan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, pilih next. Lalu centang yang ini dan next. Yang ini biarkan saja. Yang ini hilangkan checklist kedua-duanya. Kemudian next. Yang ini biarkan. Next. Lalu install. Penginstalannya agak lama, jadi sabar menunggu. Setelah muncul seperti ini, itu kita pilih yang finish. Dan VMware-nya sudah ada di desktop, langsung kita buka dengan klik 2 kali. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih yang create a new virtual machine. Yang ini kita atur dulu. Pilih ke yang bahan praktek tadi, terus pilih yang Debian-nya, lalu klik open. Setelah itu next. Jika sudah seperti ini, biarkan next. Nah, kalau untuk yang ini itu mengatur kapasitas hard disk-nya itu maksimal. Sini saya buat 5. Kemudian untuk ini pilih yang store virtual disk. Lalu sudah. Next. Kalau untuk yang tadi kapasitas hard disk-nya, kalau yang ini untuk pengaturan RAM-nya, ini terlalu besar, jadi kita custom hardware-nya. Ini kita jadikan 1 GB 100. Kita sudah close. Kalau sudah seperti ini, klik finish. Kemudian dia akan hitam seperti ini. Lalu tunggu. Nah, jika sudah bunyi maka ada jendela instalasi Debian ya. Kemudian karena sini tidak bisa menggunakan mouse atau itu kita klik 1
klik satu kali di dalam, kemudian kita pilih yang graphical install. Lalu ini kita pakai tanda panah ya untuk mengaturnya. Kita pilih yang graphical install, lalu enter. Tunggu loadingnya. Setelah itu di sini kita diminta untuk memilih bahasa, kita tetap pilih English. Bahasa Inggris, kemudian continue. Untuk yang ini kita cari Indonesia dengan other, Asia, terus Indonesia. Untuk location, lalu continue. Yang ini biarkan saja. Lalu untuk keyboard tetap American English, continue. Untuk kemudian muncul tampilan seperti ini, configure the network. Hostname-nya kita ganti nama, terserah kalian mau isi apa. Di sini saya isinya nama saya yaitu Afira. Kemudian klik continue. Domainnya biarkan kosongkan saja. Untuk root passwordnya, kalian bisa mengisinya terserah, yang penting ingat. Tapi di sini saya mengisinya 123 saja. Ini untuk pengulangan passwordnya. Kemudian continue. Untuk full name usernya saya buat sama, Afira. Kemudian continue. Ini biarkan continue. Ini samakan saja passwordnya agar mudah diingat, 123. Kemudian klik continue. Nah, jika muncul seperti ini, biarkan saja Western Sumatera Jakarta. Klik continue. Untuk loadingnya memang agak lama, jadi mohon untuk menunggu. Kemudian di sini pilih yang untuk disknya, pilih yang pertama, continue. Ini biarkan continue. Ini biarkan di L files, continue. Kemudian ini biarkan finish, continue. Untuk yang ini kita ganti ke yes, pilihan yes. Setelah itu continue. Proses instalasi sistem agak lama. Ini tergantung dari jaringan
laptop kalian masing-masing. Ini ada yang saya skip karena prosesnya terlalu lama. Nah, setelah muncul ini, yang scan extra installation media, biarkan saja dia no, klik continue. Lalu ini tetap Indonesia, continue. Ini biarkan pilihan pertama Debian, continue. HTTP biarkan kosong, continue. Setelah muncul pilihan seperti ini, biarkan saja no, lalu klik continue. Nah, jika sudah muncul menu software selection, kita pilih yang SSH server ini biarkan tercentang sama standar sistem. Ini biarkan tercentang, lalu continue. Nah, setelah ada install the group bootloader, itu biarkan yes, lalu pilih continue. Nah, kalau yang ini kita pilih yang dev SDA, lalu klik continue. Kalau untuk login ya, ini kalian isi dengan username kalian tadi. Di sini saya isinya Alvira, enter. Passwordnya 123, enter. Kemudian setelah itu ini berhasil install Debian-nya di VMware. Kemudian ketik su spasi minus, enter. Passwordnya sama 123, enter. Untuk ini kita tulisnya apt spasi install spasi net minus tools, enter. Setelah itu kita ketik lagi if config untuk nomor yang di bawah flex yaitu 192.168
10129 itu disimpan, diingat kalau perlu dicatat untuk masuk nanti di patinya. Setelah itu kita menginstal pati. Yang ini di minimize saja. Kita masuk ke sini, klik pati 2 kali. Lalu ini pilih next. Yang ini biarkan next. Kita tekan lalu pilih yang will be installed. Klik ini. Lalu install. Yang ini centangnya hilangkan saja. Kemudian klik finish. Lalu akan muncul tampilan pati di desktop. Untuk membukanya klik 2 kali. Nah, untuk yang hostname itu yang kita catat tadi nomornya. Setiap komputer itu beda-beda. 192, 168, 1110, 129. Dicek lagi nomornya, jadi harus sama. Setelah itu yang lain biarkan saja, kemudian klik open. Yang ini pilih accept, login as Afir. Lalu enter. Passwordnya tadi 123, enter. Nah, untuk yang ini ulangi SU spasi minus, enter. Passwordnya 123, enter. Nah, sampai di sini kita mulai memasukkan data dari tutorial yang ini. Nah, kita mulai menginstal semua aplikasi untuk ePrints. Caranya kita copy, lalu tekan cukup klik kanan saja, lalu enter. Pokoknya setiap aksi itu enter, setiap aksi itu enter. Yang ini prosesnya lumayan lama. Sekali lagi ini tergantung laptop dan jaringan internet kalian ya teman-teman. Sebenarnya PATI sama VMware itu sama, cuman karena di PATI bisa di copy paste, jadi kita pakai PATI. Kalau di VMware tidak bisa di copy paste, harus ketik manual.
Setelah ada ketemu root dengan nama username tadi, kita lanjut ke langkah ketiga yaitu menginstal MariaDB. Copy, lalu pastekan, enter. Setelah ada root lagi, ketemu root lagi, kita masuk ke poin 4 yaitu masuk ke aplikasi MariaDB-nya. Yang ini kita kopikan, lalu paste, enter. Lalu ikuti poin kelima, user kita copy, lalu paste, enter. Selanjutnya begitu. Lalu kita keluar dari aplikasi MariaDB-nya. Kembali ke root lagi. Lalu kita masuk membuat user appearance. Nah, kemudian di sini ada masukkan new passwordnya. Kita ketik di sini rahasia, lalu enter. Rahasia, enter. Kemudian untuk full name-nya, itu kita cukup enter. Rom kita enter. Workflow enter. Home phone-nya enter. Folder juga di enter. Kemudian yang ini kita ketik G, enter. Setelah itu kita masuk ke poin 9 itu konfigurasi APC-nya. Kita copy, lalu pastekan. Untuk yang di sini kita tidak bisa menggunakan mouse, jadi kita pakai tanda panahnya. Nah, berhenti di poin sini, kita enter. Ini untuk memasukkan poin 9 yang ini. Paste. Cara menyimpannya itu Ctrl tekan X. Lalu klik Y dan enter. Setelah itu kita masuk poin 10, download file source appearance. Kita tunggu beberapa saat proses. Jika sudah, masuk ke poin 11 yang extract file tar. Setelah itu ikuti saja langkahnya. Kemudian beralih ke pengguna appearance. Lalu pindah ke folder appearance. Kita masukkan archive ID-nya di sini.
Kita tulisnya repository. Lalu enter. Yang ini di enter saja. Hostname-nya repository.test.ac.id. Ini. Lalu tekan enter. Servernya di enter. Aliasnya enter. Path-nya di enter. HTTP enter. Gmail-nya masukkan Gmail kalian. Sini saya pakai id gmail.com. Ini harus diingat, nanti disuruh masukkan kembali. Lalu enter. Archive terus repositorinya di sini saya pakai Win Imam Bonjol repository. Kemudian enter. Setelah itu di sini Win Imam Bonjol. Setelah itu enter. Practice enter. Configuration enter. Database name enter. MSQL host enter. MSQL port enter. Source enter. Database user enter. Enter lagi. Enter. Create database, yes, enter. Nah, di sini kita masukkan reference. Lalu enter. Sini rahasia. Copy. Lalu paste. Enter. Yang ini enter. Create create database. Enter. Enter lagi. Enter. Yang ini kita kopikan saja. Enter. Emailnya avira@gmail.com. Enter. Kemudian ini enter. Do you want to import? Yes, enter. Ya, sedang loading.
Do you want to update the Apache config files? Yes, enter. Kemudian kita keluar dari pengguna mprints, copy, masukkan lagi langkah-langkahnya. Yang ini kita salin yang include di sini, paste, lalu tekan Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Setelah itu kita aktifkan konfigurasi virtualnya untuk yang nomor 20, paste, buat ulang konfigurasi Apache-nya, poin 21, paste, 22, nonaktifkan situs webnya, paste, kemudian buat ulang konfigurasi Apache, copy. Setelah itu restart service Apache-nya. Tunggu sebentar. Ya, merestart. Lalu poin 25, install aplikasi NetTools. Setelah itu ketemu root lagi, 26, tampilkan konfigurasi antar muka jaringan. Paste, enter. Nah, sekarang itu kita pergi ke poin 27, tambahkan entry host pada sistem operasi Windows. Caranya kita search Node++. Yes. Ini kita minimaliskan saja dulu ya. Perintahnya di sini, klik kanan sudah, buka file host di jendela Notepad, klik menu file, lalu open. Kita masuk ke drive C, lalu pilih Windows, masuk lagi, pilih cari sistem 32, klik, lalu cari drivers, nih. Setelah itu etc. Nah, kemudian untuk yang ini kita pilih yang Alpine. Setelah itu muncul dalamnya kita pilih yang HOTS. Nah, ini sudah pernah saya salin, tapi kalian bisa menyalin ulangnya jika belum tersalin. Untuk menyalin nomor tadi yang keluar itu yang paling bawah. Mengetiknya di paling bawah. Ini sudah yang paling bawah, tadi punya saya itu 110129. Kita ketik yang tadi, yang nomor kita catat tadi, kemudian klik tab, lalu repository, .test.ac.id. Setelah itu
file, terus jangan lupa di save. Ini kita minimaliskan saja. Kita coba, kita panggil si apprins-nya, kita buka Chrome, lalu repository test.ac.id dan enter. Nah, jika sudah hijau seperti ini, berarti kalian berhasil untuk menginstal apprins. Nah, kita coba login dulu. Username-nya kita buat admin. Kemudian password-nya tadi rahasia. Jadi kita login. Nah, ini boleh di-save. Ini merupakan tampilan dari apprins jika kalian sudah login. Jadi, di sini saya akan memberitahu bagaimana. Jadi, untuk tutorial selanjutnya, di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk mengganti tema dari tampilan apprins-nya. Nah, di sini kita login dulu. Sini saya sebagai admin, kemudian passwordnya rahasia dan login. Setelah itu kita pilih menu admin. Setelah itu pilih sub menu yang system tools dan pilih apprins buzzer ini. Nah, setelah itu di sini banyak muncul menu dari apprins buzzer-nya. Untuk kita mencari tema, kita ketik di sini theme dan search. Maka akan muncul berbagai tema dari apprins-nya. Nah, kita pilih yang ini ya, yang sympathy free. Kita klik install. Nah, jika sudah seperti ini tandanya tema dari Sympathy Free sudah terinstall dan kita akan mencobanya di halaman utama. Coba tab baru, buka tab baru, repository test AC. Nah, maka temanya sudah terganti. Ini merupakan tutorial cara mengganti tema dari tampilan apprins. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti logo Vaticonnya. Dimana ini sama ini harus kita samakan gitu. Ini kan logo Vatican sama logo ininya kan beda gitu. Kita harus membuat
itu menjadi sama, kita harus menggantinya. Nah, cara menggantinya itu kita ke file latihan dulu. Kita buka FileZilla, klik 2 kali, agree, kemudian yang ini pilih yang anyone, next to next. Yang ini checklist desktop iconnya, dan next. Ini biarkan next. Yang ini yang ini biarkan next, install. Tunggu penginstalan beberapa saat. Jangan hilangkan, jika sudah seperti ini, checklistnya nggak usah dihilangkan, kita klik finish. Ini merupakan tampilan dari FileZilla. Untuk di sebelah kiri, itu merupakan tampilan dari struktur file yang termasuk direktori yang ada di Windows. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu merupakan file yang ada di Debian-nya. Nah, caranya kita mengisi bagian-bagian yang kosong ini. Host ini kita isi dengan nomor yang kemarin sudah dicatat, yaitu 192. Jika lupa, kalian bisa masuk VMware dulu. Ini login. Passwordnya 123. Lalu SU spasi minus, enter. Passwordnya 123, enter. Kemudian rootnya if config, enter. Nah, ini yang di bawah inits, yang di bawah flanks itu nomornya 192.168. Nah, itu merupakan nomor untuk diisi di hostname nanti. Jadi 192.168 110 129. 192, 196, 110, 129. Oke. Untuk username-nya itu yang tadi yang sudah ditulis. Sini saya tulis Afira, passwordnya itu 123. Dan untuk port itu kita isi dua-dua aja. Lalu klik quick connect. Nah, jika dia terkoneksi atau jika berhasil, maka akan muncul di sisi kanan itu muncul seperti ini. Kemudian cara selanjutnya itu kita tekan slash yang pertama. Kemudian setelah itu di file name kita cari opt. Kita cari opt yang ini, klik masuk, apprints,
Kemudian kita cari lip. Lip ini muncul tanda merah, tanda error di sini kan. Itu tandanya kita nggak bisa masuk. Kita nggak bisa mengubah yang di dalamnya. Nah, bagaimana caranya agar kita masuk? Nah, caranya itu kita pakai pati. Jadi kita buka pati dulu. Masuk ke pati, terus masukin hostname-nya yang tadi 192.168.110.129. Open. Nah, kita login ulang. Afira, passwordnya 123. Yang ini SU spasi minus, kemudian enter, passwordnya 123. Ini tak terlihat passwordnya, enter. Nah, kita udah sampai di root. Kemudian disinilah kita mengisi agar kita bisa masuk ke lib tadi. Kita ketik chmod, spasi minus R, spasi R besar, spasi 777, kemudian spasi /opt /add prints 3 /add prints 3, kemudian /lib dan enter. Nah, yang ini biarkan kita tes, kita coba masuk lagi ke lib, bisa atau tidak. Kita coba buka libnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lib. Setelah bisa masuk ke libnya, kita cari temps. Nah, yang ini. Kemudian buka, kita pilih yang apw_new_temp, klik 2 kali, kemudian masuk ke statistik, masuk lagi ke apw, nah kemudian folder image. Di sini kita harus menimpa yang ada di FileZilla dengan file yang ada di file latihan agar dia bisa terganti. Right. Nah, caranya itu untuk merubah yang ini, kita klik kanan, upload, klik OK. Nah, setelah itu, kita pilih favicon. Caranya juga sama, klik kanan, upload. Oke. Nah, artinya sudah diganti sesuai dengan kebutuhan. Coba kita buka Chrome. Setelah itu kita coba buka Chrome. Kemudian kita refresh dulu. Dia tidak muncul kan? Memang sebenarnya tuh di refresh itu nggak bisa. Cara mengubahnya, kita klik titik 3 di sini, kemudian cari settings, masuk ke settings,
Kemudian privacy and security, kita cari browsing data, daily browsing data. Nah, yang ini. Yang perlu dicentang itu cuman yang ketiga ini ya, yang catch image and files. Jadi yang ini dihilangkan aja checklistnya. Cukup yang ini yang terchecklist, kemudian delete. Nah, kita coba lagi masuk ke sini dan kita coba refresh. Terganti tidak gitu. Nah, sudah terganti ya. Logo Vatikonnya sama dengan logo yang ada di sini. Oke. Sekian untuk tutorial mengganti logo Vatikonnya. Nah, untuk tutorial selanjutnya, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menghilangkan yang hijau-hijau ini. Karena bagi pengguna itu tidak perlu. Bagaimana caranya? Kita harus menggunakan pati. Masuk pati, setelah itu ketik nano spasi opt Pins 3 kemudian levels/pop underscore link. Nah, muncul seperti ini, kita menghapus dari div yang ini sampai div yang bawah. Caranya, kita letakkan dulu di terakhir yang ini, hapus pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita delete. Nah, setelah dihapus, kita simpan. Caranya itu Ctrl X, Y, Enter. Kita coba lihat apakah dia terhapus yang hijau-hijaunya. Kita refresh. Dan ya terhapus. Jadi tampilannya seperti ini. Baiklah, di tutorial selanjutnya ini saya akan memberitahu bagaimana caranya mengganti struktur subjek dari Library Congress ke DDC. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita tadi masuk dulu ke Manager Deposit, jadi ini bentuknya. Kita klik New Item. Kemudian kita ke Subject. Nah, ini merupakan kelompok-kelompok subjek menurut sistem tertentu. Nah, ini yang bakal kita ubah ke DDC nanti. Caranya bagaimana? Masuk ke file
Masuk FileZilla, hostnya kita masukkan. Ini kode yang itu IT, alamat IT-nya. Kalau misalnya emang lupa, kalian bisa cek lagi di VMware atau di VMware. Username-nya sesuai dengan yang kalian buat. Sini saya buatnya Afira. Passwordnya 123, kemudian portnya itu 22. Dan klik connect. Setelah itu, di slash pertama, kita tekan. Kita cari OPT yang ini, klik 2 kali, masuk ke AirPrints, kemudian masuk ke archive. Nah, di archive itu saat kita masuknya ditolak. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa masuk? Nah, kita pakai PATI. Nah, masuk ke PATI, pastikan dulu dia di root. Setelah itu kita buat chmod spasi min r, kemudian spasi 777 spasi slash opt carry spasi, maksudnya slash AirPrints 3 slash archives pakai S, kemudian klik enter. Nah, jika tidak ada komen, maka kita coba bisa nggak masuk ke archive-nya. Nah, sekarang kita bisa masuk. Kemudian kita masuk ke repository, pilih yang CFG, kita cari subjek, nah yang ini. Kita download dulu dengan cara klik kanan. Ini pastikan dulu tempatnya itu yang bagian kiri, pastikan tempat ada subjeknya, nih, subjek yang ini. Nah, pastikan di sini. Caranya klik kanan, kemudian download. Maka akan muncul di sebelah kiri bagian file latihan tadi. Nah, setelah itu kita minimaliskan saja, kita masuk latihan. Kita ke subjek, kita buka subjeknya di sini. Klik kanan, edit with Notepad++. Nah, untuk yang di baris 46 sampai ke bawah, kita itu kita blok aja. Blok sampai baris 311. Nah, sampai di sini, kita base page. Setelah itu, kita buka yang subjek Indonesia-nya, klik kanan, edit with Notepad++. Ini Ctrl A. Setelah di Ctrl A, kita klik kanan, kemudian kita pilih copy. Masuk ke subjek yang ini. Sini kita pastekan aja, klik kanan, paste. Kemudian kalau sudah, jangan lupa kita save. Ini kita
boleh di exit. Nah, setelah di save tadi, jadikan setelah di save, tadi kita harus menimpa subjek tadi. Caranya bagaimana? Kemudian kita harus menimpa subjek yang di FileZilla ini dengan subjek yang di sini. Caranya itu klik kanan, kemudian upload. Oke. Setelah itu kita buka PATI, kita pakai PATI, kita buka PATI, kemudian pastikan itu root. Nah, caranya itu kita SU, kita masuk ke Everence dulu, dengan cara ketik SU spasi Everence. Everence. Setelah itu klik enter. Nah, setelah ini kita klik CD, kemudian enter lagi. Kita isi CD spasi /opt /Everence3 kemudian enter. Setelah itu kita isi bin /import kemudian garis bawah underscore subjects pakai S dan spasi repository kemudian spasi minusnya 2 kali minus verbals. Dicek lagi bin garing import kemudian enter verbals enter. Tunggu beberapa saat. Kita ketik yes dan enter lagi. Maka tunggu beberapa saat lagi. Nah, jika sudah muncul DOM reindexing seperti ini, itu tandanya berhasil. Nah, kita coba ini diminimaliskan saja. Kita coba ke halaman rumahnya, kita refresh. Bakal berganti tidak subjek ke DDC. Nah, sekarang sudah berganti ya, jadi 00 komputer dan referensi umum. Subjek di sini sudah berganti ke DDC. Nah, kemudian di sini saya akan mengubah dan menambah tampilan divisi untuk pengelompokan itemnya. Nah, caranya yang pertama kita buka admin dulu. Pas sudah buka admin, kita ke config tools. Kemudian ke edit subject. Nah, di sini top levelnya itu ada university structure. Nah, kemudian kita klik yang university structure-nya. Setelah itu kita langsung buat aja di sini. Yang ini kita ganti jadi Win
Imam. Kemudian di sini depositable itu ada pilihan yes sama no-nya. Kalau untuk yes itu adalah struktur yang bisa dipilih untuk di-input item nantinya. Kalau misalnya itu pilihan no, itu merupakan struktur yang tidak bisa di-input item. Jadi yes ini termasuk untuk prodi, sedangkan no itu masuk ke nama instansinya sama fakultasnya. Kemudian kita save change. Setelah terubah jadi top levelnya itu Winima Bonjol Padang. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menginput fakultas? Nah, untuk membuat fakultasnya kita pastikan dulu kalau pilihan ini di top level. Kemudian subjek S3-nya kita buat untuk fakultas pertama itu FAH, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Kita buat di sini. Oh, ini kita create dulu. Nah, setelah di-create maka akan muncul subjek selanjutnya itu FAH, ya kan? Kemudian kita tambahkan subjek name-nya, Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, untuk depositable-nya kita pilih yang no, karena fakultas ini tidak bisa ditambahkan itemnya. Kemudian kita save change. Nah, setelah itu kita membuat ini muncul Fakultas Adab dan Humanioranya, kemudian kita akan membuat fakultas kedua, yaitu Fakultas Adab. Jadi caranya itu kita ke sini, kita balik ke sini, pastikan ada di top level, subject ID string ini ibaratnya kode uniknya. Jadi setelah itu kita masukkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, berarti FDIK. Kemudian kita create dulu. Nah, kemudian muncullah subjek kedua, yaitu dengan kode unik FDIK. Nah, setelah itu kita buat subjek name-nya itu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ini depositable-nya no, karena tidak bisa ditambahkan item dan save change. Maka muncullah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasinya di sini. Setelah itu kita membuat prodinya lagi. Bagaimana caranya? Kita balik ke UIN Imam Bonjol. Lalu kita klik fakultasnya. Di sini Fakultas Adab dan Humaniora. Kita buat dulu. Nah, untuk prodi pertama itu kita buat SPI. Kode unik SPI yaitu Sejarah Peradaban Islam. Oh, lupa, create dulu. Jangan lupa di-create. Sudah muncul. Baru kita tambahkan subjek name-nya Sejarah Peradaban Islam. Ini kita klik yes karena bisa ditambahkan item nantinya. Save change. Nah, kemudian untuk kemudian untuk prodi yang kedua, itu sama saja kita pilih Fakultas Adab dan Humanioranya dulu, kemudian buat kode uniknya, BSA. Kemudian jangan lupa di-create. Muncul subjek selanjutnya, sudah kita buat subjek name-nya. Klik yes karena akan ditambahkan item dan save change. Setelah itu, ulang lagi untuk prodi Ilmu Perpustakaan Informasi Islam, kita buat dulu IPII. Kita create. Lalu kita isi subject name-nya. Jangan lupa depositable-nya itu yes dan save change. Nah, setelah itu kita balik ke Fakultas Adab.
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi lagi, kita isi prodinya. Seperti yang tadi, kita buat kode uniknya dulu. Sekarang untuk pengembangan masyarakat Islam, itu kita buat PMI. Masyarakat Islam. Kemudian create. Setelah itu isi subject name-nya. Pengembangan masyarakat Islam. Jangan lupa depositable-nya yes, kemudian save change. Sudah muncul pengembangan masyarakat Islam, kemudian kita kembali lagi ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita buat lagi subject ID string-nya. Untuk prodi selanjutnya itu BKI, yaitu Bimbingan Konseling Islam. Jangan lupa di create subject name-nya Bimbingan Konseling Islam. Depositable-nya yes, kemudian save change. Nah, jika sudah, kita akan mengeceknya. Caranya itu kita tes dulu. Kita pilih manage deposit. Kita pilih new items. Lalu kita buat aja di sini book. Kemudian next. Lalu kita choose file. Ini hanya untuk pengecekan ya, jadi kita coba-coba aja. Di sini saya contohkan yang ini. Tidak. Kita contohkan ini. Ini pastikan visible to-nya anyone, bisa dirubah juga jadi user only atau staff only. Setelah itu di next kan. Nah, kemudian di sini saat kita lihat untuk divisionnya itu muncul ya, yang sudah kita isi tadi, kayak Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Konseling Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Ilmu Perpustakaan Informasi Islam. Jadi kita isi dulu title-nya itu, kita coba pengantar ilmu perpustakaan pengantar dasar ilmu perpustakaan. Coba dasar ilmu perpustakaan. Ini cuman contoh. Creators-nya kita buat di sini Afira. Given name-nya juga Afira. Email-nya afira@gmail.com. Afira 1. Nah, setelah itu kita pilih di sini ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Yang ini kita yeskan, published, kemudian publication. Nah, kita pilih publication, publisher-nya itu Win Imam Bonjol. Kemudian place of publication-nya itu Padang. Setelah itu divisinya sudah kan? Divisinya sudah. Nah, setelah itu di next. Nah, untuk itu kita pilih yang karya umum 020, kita pilih yang ini. Add, kita tekan add. Nah, ini tandanya sudah muncul. Setelah itu
Setelah itu kita next. Kemudian deposit item now. Kemudian pilih move to repository. Nah, setelah itu kita ngeceknya di repository SACID. Kita pilih yang browse division. Setelah itu system tools, regenerative abstract, dan balik lagi system tools, regenerative view, dan ke home lagi. Setelah itu kita coba lagi browse by division. Nah, maka akan muncul seperti ini. Browse by division here. Oke, sekian merupakan tutorial mengubah dan menambah divisi di Eprints. Oke, di tutorial yang selanjutnya di sini saya akan membuat dua user. Yang pertama untuk user mahasiswa, yang pertama untuk editor, yang kedua itu untuk ditujukan untuk pemustaka atau kontributor seperti contohnya seorang mahasiswa yang ingin memasukkan file skripsinya. Setelah login sebagai admin, kita pilih menu admin yang di atas yang ini. Setelah itu pilih yang system tools dan pilih yang create user. Nah, username-nya di sini karena pertama kita buat editor dulu. Jadi username-nya itu kita buat di sini Karunia. Kemudian create user. User tipenya kita buat dia editor, username-nya Karunia. Kemudian setelah itu next. Itu kita isi alamat email dari si Karunia ini, kita buat aja karunia@gmail.com. Untuk passwordnya kita buat aja rahasia. Kemudian namanya Karunia. Kemudian nama kita buat di sini nama panjangnya Leila Karunia. Kemudian kita buat aja sini Karunia. Setelah itu ini bisa dipilih. Jika tidak dicentang berarti dia mempunyai si editor ini bertanggung jawab atas segalanya di sini. Jadi bisa dibatasi juga dia bertanggung jawab atas yang mana, atau bibliografi, atau yang lain, atau bagian divisi, atau bagian subjeknya. Itu bisa diatur. Setelah itu, yang ini biarkan never, yang ini biarkan no, kemudian save and return. Nah, di
Sini sudah ada user tipe editor untuk Karunia. Setelah itu, kita buat lagi untuk mahasiswanya. Pilih lagi System Tools, Create User. Kita buat satu untuk mahasiswa. Username kita buat Ari. Kita create user. Nah, user tipenya dia user. Username-nya Ari. Next. Emailnya kita buatnya ari@gmail.com aja. gmail.com. Passwordnya kita buat aja rahasia. Setelah itu namanya sini buat Ari. Nama panjangnya kita buat di sini Ari Irmansyah. Kemudian kita buat aja di sini. Dan save and return. Oke, berarti tadi sudah ada satu user dan satu editor. Tutorial yang selanjutnya ini, saya akan memberitahu bagaimana cara menambahkan item oleh mahasiswa yang akan dicek oleh editor nanti. Nah, caranya kita masuk dulu ke repository TestACID. Sudah. Kemudian kita login dulu sebagai Ari. Berarti ini kita logout dulu. Kita login sebagai Ari. Passwordnya rahasia. Kemudian kita login. Nah, jika kita login sebagai Ari, maka menu yang di atas itu tidak banyak ya, seperti admin tadi. Nah, setelah itu kita pilih new item. Kita pilih, karena nanti yang akan kita masukkan itu bentuknya tesis, kita pilih tesis. Kemudian next. Dan choose file. Kita pilih dulu file yang akan dimasukkan. Yang pertama kita pilih dulu cover dan halaman awalnya. Open. Nah, ini kita rubah dulu visible to. Ini adalah pilihan untuk dilihat ke semua orang atau ke usernya aja atau ke staffnya aja gitu. Kita pilih yang untuk cover ini anyone. Nah, kemudian kita choose file lagi. Lanjut ke yang kedua, abstract. Open. Untuk yang abstract itu sama, anyone. Jadi ini biarkan aja. Nih, untuk abstract itu anyone, biarkan aja. Kemudian kita choose file lagi. Kita pilih pendahuluan. Kalau untuk yang pendahuluan itu masih anyone. Kemudian kita choose file lagi. Kita pilih yang literatur. Nah, kalau literatur ini sudah berubah visible to-nya menjadi, kita rubah di sini menjadi staff only. Oh, sorry. Ini yang pendahuluan. Berarti yang di sini. Nah, literatur ini yang anyone kita ganti ke repository staff only. Setelah itu choose file lagi. Kita ke metodologi.
open, tunggu. Kemudian untuk metodologi sama, anyone-nya kita ganti jadi repository stack only. Kemudian kita analisis, terus begitu sampai poin ke-8, sampai bibliografi. Untuk yang poin 6 analisis, kita ganti ke repository stack only, sama kayak sebelumnya. Sudah, kita pergi ke poin 7. Poin 7 kesimpulan, itu kita ganti ke anyone. Kesimpulan, itu visible to-nya kembali ke anyone. Terakhir, bibliografi. Di bibliografi, kita pilih anyone juga. Cek. Bibliografi anyone, kesimpulan anyone, analisis repository step only, kemudian metodologi repository step only, literatur repository step only, kemudian pendahuluan anyone, abstrak anyone, halaman anyone. Oke. Setelah itu kita next. Nah, untuk title-nya kita tambah white. Kita buka dulu. Ini. Judulnya karakteristik kewirausahaan perpustakaan. Kita kopikan. Kita paste. Abstraknya juga. Kita copy. Kemudian paste. Untuk thesis type-nya kita pilih diploma, dan untuk thesis name-nya kita pilih other. Untuk creators-nya kita buatnya Ari Imansyah. Oh, berarti tadi saya typo. Ari Imansyah. Oh, enggak. Kita buat aja family name-nya itu Ari. Ini Ari Imansyah. Email-nya itu tadi ari@gmail.com. Untuk creators-nya gak usah, kontributornya gak usah. Nah, kemudian ini kita pilih dulu unpublish karena dia bakal dicek dulu oleh editor. Dan tahunnya kita buat di sini 2023. Dan kita pilih ini yang completion. Kemudian institusinya Win Imam Bonjol Padi. Departemennya Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Informasi Islam. Kemudian untuk
kontak email address ini harus ditambahin ya. Nanti misalnya seseorang ingin meminta izin gitu, dia tahu mau ngontak kemana. Ini untuk yang bagian terkunci. Kita buat kontak di sini ari@gmail.com. Jadi nanti bagi yang pengguna boleh nggak gitu buat lihat yang terkunci. Jadi dia ngontak si Ari ini. Kemudian ini di next. Next. Nah, kita pilih kelas 00, kita pilih yang ilmu perpustakaan, yang 05 yang ini, add. Nah, sudah. Setelah itu nah, ini tandanya, ini ada notif tandanya sudah dimasukkan ke subjek yang ini. Kemudian kita next. Deposit item now. Nah, di sini ada peringatan your item will not available to the public. Ya, karena dia tidak di-unpublish dulu, karena bakal dicek oleh editor nanti. Nah, oke. Tadi kan kita sudah login sebagai Ari yang mengumpulkan skripsinya untuk dicek oleh editor. Sekarang kita masuk sebagai editornya. Kita masuk username-nya Laila Karunia, passwordnya rahasia. Login. Nah, sudah login seperti ini. Di sini editor itu bisa mengecek item yang di-upload oleh mahasiswanya. Kita klik menu, kita klik menu review. Kita mereview apa yang sudah masuk nih oleh Ari Irmansyah ini. Kita klik yang ini nih, yang ada kaca pembesarnya. Nah, coba. Kita cek dulu. Kapasitas only, metodologi ini. Sudah. Jika sudah, kalau misalnya salah itu bisa diedit ya. Caranya itu nah ini, edit item. Kalian bisa mengeditnya. Setelah itu, kalau ada salah benerin dulu, kita next saja. Move to, setelah memang dicek tidak ada salahnya, atau setelah melakukan pengecekan, kita move to repository. Status item check to leave archive, berarti dia sudah aktif. Kemudian kita cek halaman publiknya, repository.co.tes, repository, kemudian last edition. Nah, Ari Irmansyah, klik. Nah, sudah muncul dari Ari Irmansyah seperti ini. Jika sudah di-add oleh editor. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara penambahan thumbnails-nya.
biasanya muncul gambar gitu. Untuk menambahkan timelines-nya, kita masuk ke Pati. Kita masuk ke root dulu. Kan udah. Ini boleh kita masuk ke Pati. Kita ulang masuk ke Pati. Satu 192.118.1110.129. Login as Afira, passwordnya 123. ISU spasi passwordnya 123 spasi. Sudah masuk ke root, kita buat di sini, kita buat SU spasi apprints, kemudian enter. Nah, kalau muncul seperti ini, kita ketik lagi cd, kemudian spasi slash apprints 3, kemudian enter. Lupa, sorry, ulang. cd spasi opt dulu, spasi slash opt slash prints 3, kemudian baru ulangi, cd spasi opt slash prints 3. Nah, baru. Sorry. Berarti tadi ada kesalahan pengetikan. Kemudian setelah masuk ke sini kita ketik bin slash epatmin, kemudian spasi redo underscore thumbnails pakai S, thumbnails spasi repository, kemudian enter. Nah, jika di sini ada kata errornya, berarti dia belum ada pengaturan image magic-nya, jadi perlu diatur dulu. Nah, cara ngaturnya itu kita keluar dulu dari apprints, exit. Kita masuk lagi ke root, kemudian kita buat nano spasi slash etc slash image, i-nya gede, image-nya caps lock, image magic, image m-nya gede, image magic min enam slash police dot gml, kemudian enter. Nah, jika muncul seperti ini, itu tandanya berhasil. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan itu adalah terus ke bawah aja. Nah, masih terus ke bawah. Setelah itu
kita pilih yang ini, yang polish domain color right non pattern PDF. Nah yang ini bagian nonnya itu diganti. Kita dispatch. Nah kita ganti jadi ini kalau mau ke bawahnya itu harus pakai panah yang dia ada di keyboard. Kita tulis, kita ganti di sini jadi read. Garis lurus. Nah, garis lurus ini adanya di atas garis miring di keyboard. Jadi nanti caranya itu shift garis miring gitu kan. Habis itu right. Right. Kemudian setelah ini langsung control X, Y, kemudian enter. Nah, kembali ke root. Setelah ke root ini, kita masuk lagi ke mprints-nya. Caranya su spasi prints, kemudian enter. Kita masuk lagi ke mprints root-nya. Kita ketik cd spasi /opt / kita coba yang tadi prints 3, kita enter. Setelah itu kita ketik lagi sekali lagi bin / admin spasi redo underscore thumbnails, kemudian spasi repository bin admin spasi redo spasi thumbnails spasi repository. Setelah itu enter. Tunggu beberapa saat. Oh, maaf. Tadi ada kesalahan pengetikan, jadi kita ulang. Prints admin, ulang lagi. Spasi redo underscore thumbnails, kemudian spasi repository. Nah, tadi ini R-nya kurang. Dicek lagi, kemudian enter. Setelah itu tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat, ya prosesnya emang agak lama. Nah, jika sudah seperti ini dan tidak ada komen error atau segala macamnya, berarti itu berhasil ya. Jadi kita coba lagi ke halaman publiknya. Kita coba refresh. Apakah thumbnails-nya akan muncul?
Nah, thumbnailsnya sudah muncul seperti ini. Untuk yang tidak muncul ini tidak usah panik, itu tandanya tidak apa-apa karena thumbnails untuk bagian repository step only atau yang terkunci itu memang tidak ada thumbnailsnya. Jadi hanya yang tidak terkunci saja yang terlihat thumbnailsnya. Nah, sekian tutorial dari saya dari awal hingga dari penginstalan hingga akhir. Jika saya terdapat kesalahan, saya banyak memohon maaf. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.